Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 11. Halaman 11. Ma'rifatu sababin nuzuli. Ini suruh baca kan lah. Jadi aku mun kada bisa, mun kada waktu membaca tuh dibarisi. Nah, waktu stopnya itu. Ma'rifatu sababin nuzuli. Kalau ma'rifatu itu harus didului dengan kalimat yang dibuang, yaitu hadhihi mubtada, ma'rifatun khobar. Nah, khobarnya ini bersandar lawan sababi. Ma'rifatu sababin nuzuli ay hadhihi ma'rifatu sababin nuzuli. Sababin alif lamnya tuh kada dipakai karena alif lam syamsiyah. Jadi langsung nunnya bertasdid. Bin berarti Nunnya bertasdid. Lamnya kan usah dibarisi. Ma'rifatu sababin nuzuli. Ini adalah mengenal sebab turunnya ayat. Sebab-sebab turunnya ayat. Ini mengenal sebab turunnya ayat. I'lam, ketahui olehmu. Ilam itu asal kalimatnya apa yuk? I'lam. Kalau mau alama, kalau alama itu maknanya bendera atau maknanya alam. ilmu kan alima. Nah benar kalau alima. Kalau alima ya alamu ilman, alimun ma'lumun i'lam. I'lam, ketahui olehmu, anna nuzulal qur'ani, itu hilang alif lamnya tuh, al-qur'ani. I'lam anna nuzulal qur'ani ala qismaini. Ketahui olehmu bahwa turunnya Al-Qur'an atas dua bahagian. Ala kismaini. Asalnya kismun, kismani, kismaini, aksamun. Kalau nuzul itu kalimat afirmatinya apa? Nuzul mulai dari Muhammad. Nuzul itu masdar. Asal fi'il madinya adalah nuzul. Oh, hebat. Nazala yanzilu nazlan nuzulan. Nuzul itu masdar berasal nazala, wazan fa'ala yaqulu. Nazala yanzilu nazlan, samainya kiasinya nazlan, samainya nuzulan. Kenapa dibaca nuzulal di situ? Karena bertemu alif lam. I'lam anna nuzulal qur'ani ala qismaini. Ketahuilah bahwa turunnya Al-Quran atas dua macam atau dua bagian. Qismun nazala ibtidaan wa qismun nazala akiba waqi'atin aw su'alin. Qismun sebahagian, satu bagian, nazala turun ia, ibtidaan ada permulaannya. Wa qismun nazala akiba waqi'atin aw su'alin, dan satu bahagian lagi turun Al-Quran mengiringi terjadinya sesuatu. Mengiringi terjadinya sesuatu. Aw su'alin, atau terjadinya pertanyaan. Sahabat betapun turun Al-Quran, atau sebab kejadian apa, misalnya kenapa orang jadi mabuk-mabuk,
berkelahi-kelahi, akhirnya turun ayatul khamar, ayat tentang khamar, minuman keras. Akibah Om. Akibah mengiringi, mengikuti. Akibah waqi'atin aw su'alin. Wa qismun nazala akibah waqi'atin aw su'alin. Akibah itu masdar, akibah yakibu akban. Berarti situ tulisannya akba, bukan akibah, salahku tadi. Akba waqi'atin aw su'alin. Akba. Masdarnya akba, bukan akibah. Akba. Berarti akbar. Iya akba, akibah yakibu akban. Akba waqi'atin aw su'alin. Turun Al-Quran karena ada mengiringi kejadian. Di TKP ada gini, turun hukum langsung, aw su'alin, atau ada pertanyaan. Waqad tatabba'al ulama'u al-qismatsani. Waqad tatabba'al ulama'u al-qismatsani. Dan sungguh mengikuti ulama akan bahagian yang kedua. Arti mengikuti apa? Artinya selalu menguraikan tentang kejadian sesuatu dan ada pertanyaan. Nah ini yang dibahas. Kalau nazal ibtida'an nih, misalnya alif lam mim, permulaan alif lam mim, nanti ada ayat tentang puasa, ayat tentang minuman khamar, tentang zina, tentang apa-apa terjadinya, lalu ulama mengarang. Wasannafu fihi kutuban makhsusatan bayyanul ayatil lati nazalat bisababin wa bayyanu dzalika sababu wajtahadu fihi ijtihadan balighan. Sampai situ. Waqad tatabba'al ulama'u al-qismatsani. Dan sungguh mengikuti para ulama akan bagian yang kedua. Yang bagian kedua yaitu turun Al-Quran mengikuti kejadian. Ada kejadian atau mengikuti karena ada pertanyaan. Wasannafu, dan mereka ulama mengarang. Wasannafu, sonnafa, sonnafu. Sonnafa asalnya sonafa, lalu dibuat di tasydid, menunjukkan awalan me. Asalnya karang, mengarang. Sonnafa. Sonnafu, mereka telah mengarang. Sonnafu itu jamak karena ada domir hum, kembali kepada jamak juga. Yang jamak yang mana yuk? Ulama itu jamak taksir. Asalnya ilmun, ilmani, ulama, jamak. Wasonnafu, dan mereka mengarang. Mereka siapa? Ulama. Fihi, padanya, pada kejadian sesuatu atau karena ada kejadian pertanyaan. Kutuban makhsusatan, beberapa kitab yang tertentu. Yang tertentu itu apa? Bayyanul ayati, mereka siapa? Mereka ulama menjelaskan al ayati, akan ayat-ayat. Allati nazalat, ayat yang turun, bisa babin, dengan ada sebab. Wa bayyanu dzalika sababa, dan mereka menjelaskan, mereka ulama menjelaskan akan begitu sebab. Wajtahadu fi ijtihadan balighan, dan mereka bersungguh-sungguh padanya, pada karangan ijtihad dan balighan, akan sungguh-sungguh yang bersangatan. Balighan itu bersangatan, artinya bujur-bujur sidin mengarang kejadian ini, lalu turun ayat. Wa asyhara muallifun fi hadzal maudu'i, wa asyhara muallifun
fi hadzal mawdu'i lubabun nuquli fi asbabin nuzuli. Yang paling masyhur, artinya yang paling terkenal karangan beliau, yaitu judulnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Itu yang terkenal karangannya. Siapa yang mengarang? Lil Hafidhi As-Suyuti, bagi Al-Hafidh Suyuti. Jadi kalau Hafidh ini ribuan hafal hadis. Jadi Hafidh titelnya. Kalau kita di sini doktor, profesor, nah itu. Jadi siapa pengarangnya? Imam As-Suyuti, gelarnya Al-Hafidh, ribuan hadis hafal. Wa fi hadzal amali fawaidu jalilatun. Wa fi hadzal amali fawaidu, fawaidu bukan fawaidun, fawaidu jama' daripada fada yafidu faidatan, faidatani fawaidu, beberapa faidah. Wa fi hadzal amali, dan pada ini amal, fawaidu, ada beberapa faidah. Jalilatun, yang besar. Jadi faidahnya banyak panar apabila mengetahui asbabun nuzul ayat. Kada bahapalnya kita menerjemahkan, seperti menerjemahkan ada tentang ayat di surah apa itu, seakan-akan ayat itu orang kafir kah yang bujur atau orang Islam kah yang bujur. Jadi situ ada keraguan-raguan. Nah, sedangkan sebab asbabun nuzulnya ini sahabat bertengkar lawan orang kafir. Jadi ujar sahabat, kalau kamu tidak percaya, buka kitab-kitab kamu tentang Muhammad. Nah, karena dia pengarasi, terserah ikam aja, Allah lah yang menentukan nanti di akhirat. Bukan menyatakan bujur Islam kah, bujur non Muslim kah, gitu. Bukan gitu. Artinya ini karena percaya, lihat di kitab-kitab kamu terdahulu. Nah, gitu. Minha, setengah daripada fawaid tadi. Tadi kan beberapa faidah. Setengahnya apa? Minha, setengahnya ma'rifatu wajhil hikmatil ba'itsati ala tasyri'il hukmi. Setengahnya faidah-faidah yang besar, yaitu ma'rifatu wajhil hikmatil ba'itsati, mengenal jalannya hikmah yang timbul atas syariat hukum, atas penentuan hukum. Nah, itu harus mengetahui asbabun nuzul ayat. Ma'rifatu wajhil hikmatil ba'itsati ala tasyri'il hukmi, mengenal jalannya hikmah yang timbul atas hukum, atas syariat hukum. Wa minha, dan setengahnya lagi, annahu tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'ani li'annal ilma bisababi yurithul ilma bil musabbabi. Wa minha, dan setengahnya, annahu tariqun qawiyyun, bahwasanya mengenal asbabun nuzul, yaitu jalan yang kuat, fi fahmi ma'anil Qur'ani, pada memahami makna-makna Al-Quran. Li'annal ilma, bahwasanya ilmu, bisababi, dengan sebab. Sebab tadi mencari asbabun nuzul, yurithul ilmu bil musabbabi. Yurithul ilmu, niscaya mewarisi ilmu, bil musabbabi, dengan ilmu yang disebabkan. Ini ada sebab, ada musabbab, ada akibat. Sebab kita lapar, musabbabnya kita memasak, akibatnya kita kanyang. Sebab aku lapar,
Musababnya bemasak. Setelah bemasak dimakan, ngarannya akibat. Sebab, musabab, akibat. Aku bodoh, maka aku belajar dengan sungguh-sungguh, maka aku jadi bisa pintar. Nah itu sebab bodoh, musabab belajar, akibatnya apa? Mengetahui tentang ilmu, baik itu ilmu dunia atau ilmu akhirat. Hada wa ilaika hatainil qissataini lina'rifa bihima annahu laula ma'rifatu sababin nuzuli lazallat aqdamun katsirun fi fahmil makna wa idrakil maksudi. Hadza, perhatikan ini. Wa ilaika, lazimi olehmu. Lazimi olehmu itu sungguh-sungguh. Hadza, pahamilah. Ini, pahami maksudnya. Wa ilaika, sungguh-sungguh. Hatainil qissataini, ini dua macam. Yaitu apa? Mengenal asbabun nuzul, sebab dan musabbab. Mengenal sebabnya turun ayat, musabbabnya apa, akibatnya apa. Lina'rifa bihima, supaya kita litarifakah apa? Pakai tawe nun enggak? Oh, litarifa. Tak itu salah kata. Litarifa bihima, supaya engkau mengenal dengan keduanya. Annahu laula ma'rifatu sababin nuzuli lazallat aqdamun katsirun fi fahmil makna wa idrakil maksudi. Bahwasanya jikalau tidak mengenal sebab turunnya Al-Quran, lazallat aqdamun katsirun, niscaya tergelincir oleh tumit-tumit orang yang banyak. Jadi tumit-tumit orang banyak tergelincir, artinya sesat. Apanya yang sesat? Pahmil makna, untuk mengenal makna Al-Quran, wa idrakil maksud, dan mencapai tujuan. Nah, jadi apabila langsung terjemah menurut otaknya aja, menurut pikirannya aja, akhirnya banyak orang sesat. Jadi jangan kita sembarang menterjemahkan Al-Quran sebelum kita mengetahui asbabun nuzulnya. Banyak kok ini orang hafal aja membaca. Nah itu kita salah. Nah, jadi barang siapa memaknai Al-Quran sesuai dengan pikirannya sendiri, artinya di otak-atik sesuai dengan pikirannya sendiri, fala yatabawwa maq'adahu minan nar, maka bertempatlah tempat kamu di neraka. Fala yatabawwa maq'adahu, maka tempat kamu di neraka. Jadi harus ada rujukan, harus sebab turunnya Al-Quran di mana, sebabnya apa. Nah, jadi apabila kita tahu sebab nuzulnya Al-Quran, sebab musabab turunnya Al-Quran, maka banyak orang yang sesat. Itu banyak tuh pendapat-pendapat. Ini siapa nih ngarannya ini lah? Yang ulama Wahabi, yang ahli hadis. Siapa tuh ngarannya? Yang jadi rujukan bawaan Wahabi ini ada siapa ngarannya? Yang memahami tentang surah Duha,
wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nah di situ dhallan itu berarti sesat Nabi. Sedangkan asbabun nuzulnya Nabi Muhammad tidak turun Al-Quran sing lawasan. Kada turun Al-Quran, Nabi ini tidak tentu arah, hendak ke sana, bukan hatinya yang sesat, tapi si dini anak menuju kemana nih, itu menunggu ayat Quran nih turun. Nah dipadakannya Nabi Muhammad sesat bukan sesat Nabi Muhammad hatinya yang sesat, tapi hendak ke situ artinya menunggu boleh kita lah gelisah ya benar. Tapi kita ada orang yang sakit, ada operasi, kita kan kadang mau diam ke sana ke sini, ke sana ke situ. Apakah itu sesat? Bukan loh. Nah dibadakannya sesat. Siapa itu ngarannya lah? Ini bahapal aja sesuai dengan pikirannya. Kan memang tulisannya itu sesat loh. Oh jatuh ke dolan, kamu sesat. Pada maka Allah beri petunjuk. Bukan Nabi Muhammad. Sebab nuzulnya kayak itu. Lawas kada turun ayat Al-Quran ini kada turun. Lalu surun ad-du'a. Allah tidak membiarkan kamu. Nah, wajadaka dhalan fadhilan fa'na walita fala taqhar. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbukum. Allah tidak akan meninggalkan kamu wahai Muhammad. Tidak membiarkan kamu artinya cuman Nabi Muhammad supaya ada jeda, supaya kita terkajut sahabat tuh menerima Al-Quran. Jadi ada jedanya. Tuh. Ini memahami berhakan Nabi Muhammad sesat. Allah rugi. Coba kita ada sesuatu anak kita ke orang yang kita cintai karena musibah apa-apa masuk rumah sakit, kita menunggunya tuh kadang mau berdiam ke sana ke sini berjalan. Nah gitu. Lazallat aqdamun katirun, niscaya akan tergelincir oleh tumit-tumit yang orang banyak fi fahmil makna pada memahami makna Al-Quran wa idrakil maksud dan mencapai tujuan. Faqad qara'a Marwan bin Hakami. Faqad qara'a Marwan bin Hakami qaulahu ta'ala. Maka sungguh telah membaca Marwan anak Hakam firman Allah Ta'ala. La tahsabanna allazina yafrahuna bima atau. Kata asalnya kan utu. Jadi dibaca atau al-ayah. Wa qala la in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa habba ayyuhmada bima lam yaf'al mu'adzaban la nu'adzibanna ajma'un wa hadha alladhi fahamahu huwa sahihun bin nisbati li dhahiril ayati lakin bayyana lahu Ibnu Abbasin al haqiqatu wa hiya annal ayata nazalat bi ahlil kitab hina sa'alahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakatamuhu iyyahu wa akhbaruhu bi ghairihi wa aruhu annahum akhbaruhu bima sa'alahum anhu wastahmadu bidzalika ilaihi akhrajahu asy-syaikhani wa hukiya an Utsman ibn Mad'un wa hukiya an Utsman bin Mad'un wa Amr bin Ma'din yakrubu annahuma kana yaqulani al-khamru mubahatun wa yahtajani biqaulihi ta'ala. Faqad qara'a Marwan bin Hakami, maka sungguh membaca Marwan anak Hakam akan firman Allah Ta'ala. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau al-ayah.
La tahsabanna, jangan engkau menyangka, mengira, alladzina yafrahuna, orang-orang yang bersenang-senang, bergembira, bima atau, dengan apa yang mereka berikan. Al-ayah. Wa qala la in kana kullu mri'in fariha bima utiya wa ahabba ayyuhmada bima lam yaf'al mu'adzaban. La in kana kullu mri'in, jika ada tiap-tiap seseorang, fariha bima utiya, dia senang apa yang ia dapatkan, wahabba ayyumada, dan senang dipuji-puji, bima lam yaf'al, dengan sesuatu yang ia tidak mengerjakan, mu'adzaban, niscaya disiksa. La nu'adzibanna ajma'un, niscaya kami siksa semuanya. Wa hadzal ladzi fahimahu, dan ini yang ia pahami. Huwa sahihun bin nisbati, yaitu bujur raja, bin nisbati ladzil ayat, dinisbahkan zahirnya ayat. Lakin bayyana lahu Ibnu Abbasin, tetapi menjelaskan baginya oleh Ibnu Abbas al haqiqata, akan sebenarnya, wahya annal ayata, dan ia bahwasanya ayat yang dibaca tadi, la tasabanna alladzina yafrahuna bima atau, la tasabanna alladzina yafrahuna bima atau, jangan kamu mengira mereka yang bersenang-senang apa yang mereka dapatkan. Nazalat fi ahlil kitabi, ini turun ayat pada ahli kitab. Ahli kitab tuh baik Yahudi atau Nasrani. Ya dua aja yang ahli kitab nih, selain Muslim. Ahli kitab yaitu Nasrani, Yahudi, musyrikin, 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, jadi ahli kitab 2. Nasrani, Yahudi, wal musyrikin, keluar daripada Yahudi lawan Nasrani, yaitu musyrik. Musyrik ini orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan Yahudi, Nasrani, dia menyatakan, Yahudi menyatakan Uzair anak Allah. Kalau Nasrani menyatakan Isa anak Allah. Uzair ini nabi, bukan rasul, tapi nabi, tapi bukan rasul. Nabi bukan rasul. Jadi Uzair ini orang soleh, orang yang ditidurkan oleh Allah 100 hari. Jadi si Uzair ini musafir. Dia membawa gariba. Gariba itu kulit kambing yang dikeringkan, disamak baru dikeringkan. Lalu kepalanya dilobangi, kepalanya dibuang, dilobang-lobangkan, tangannya diikat, batisnya diikat, diisi banyu. Berjalan mereka berkelana. Nyorak nabi, bukan rasul, kada wajib menyampaikan pada umatnya berkelana. Dia membawa makanan secukupnya. Setelah sampai di suatu tempat, ada pohon rindang. Pohon rindang di atas gunung, dia duduk bersandar. Tapi di bawah situ ada reruntuhan bangunan. Di atas gunung ada pohon, di bersandar menghadap ke reruntuhan bangunan. Artinya pernah terjadi perkelahian kah atau terjadi kerusuhan kah? Tinggal rumah itu habis, tinggal puing-puingnya. Lalu berkata di hati Uzair, wahai Allah, apakah engkau sanggup mengembalikan puing-puing rumah yang ini seperti semula? Artinya orang yang sudah mati, apakah bisa dibangkitkan kembali? Itu maksudnya. Akhirnya tertidur, di tersandar di bawah pohon tertidur. Kam labista, qala labistu yawman aw ba'da yawm, qala labistu mi'atin, qala labista mi'atan. Wahai Uzair, bangun dia.
setelah bangun ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Uzair, kamu berapa lama tidur? Ujarnya sehari atau semalam, seharian atau semalaman. Qala bal labista mi'ati am, tetapi kamu tertidur selama 100 tahun. Fandur ila himarik, lihat, dia bertunggangan himar itu keledai, besar daripada kambing, kecil daripada kuda, galan daripada kambing, lebih kecil daripada kuda, itu himar, keledai. Wandur ila himarik, ayo lihat itu himar. Pandur maka dia melihat, maka tinggal tulang belulang. Nah, buktinya bahwa kamu itu tidak tidur sehari semalam. Lihati makanan kamu habis, tapi minumannya itu khamar. Minumannya itu anggur yang diperas. Jangan digariba tadi, minuman anggur yang diperas kan menjadi cuka. Setelah menjadi cuka, asalnya jadi khamar, jadi minuman jadi lahang kata lahang itu yang diawetkan menjadi lahang. Ya, rajin mabuk-mabukan tuh di lahang itu. Nah, jadi anggur yang diperas, anggur itu masih kekal karena kalau berubah masih bagus. Ternyata dia beriman kepada Allah, bahwa Allah itu mudah sekali membangkitkan kembali idhama wa yaromim, itu apa dia surah Yasin tuh. Wahai Allah, bagaimana engkau membalikan tulang belulang yang sudah remuk, sudah hancur? Jarallah bala bal huwa khallaqul alim. Bahkan Allah itu lebih kuasa. Apalagi ada contoh kan, kalau manusia ada contoh kan, ini contoh manusia memulikakan lagi kan nyaman. Ini tidak ada contoh pun Allah bisa memulikakan lagi seperti semula. Dan dalam tubuh kita ini ada ujung sulbi. Nah, ada ekor, kita semuanya ada ekor di sininya nih. Ada ekor sedikit kecil kayak ini. Nah, itu walaupun diapai aja tetap aja karena mau hancur. Biar dibakar tetap. Nah, itu nanti dihujani oleh Allah air mani selama 40 hari 40 malam. Jadi sudah terbentang manusia ini, tanah terhampar, tidak ada pepohonan, tidak ada lautan. Lalu dihujani oleh Allah, nanti tumbuh. Jadi air mani seluruh di dunia ini dikembalikan ke asal. Turun kan air mani turun kepada siapa? Si A kan jadi long gajah, semua hewan ini jadi hidup semuanya. Jadi tapi dua golongan yang dihisap, yaitu manusia dan jin. Jadi setelah jadi semuanya hewan-hewan, siapa dulu yang berkelahi di dunia dikelahi. Misalnya kambing, ada yang bertanduk, ada yang nggak ada bertanduk. Yang nggak ada bertanduk itu ditandukin nanti di akhirat berkelahi. Kalau kalah yang ada tanduk di dunia, semuanya yang kada bisa, ular kada bisa, dan yang bisa diwisai karena yang nggak ular kada bisa. Setelah keadilan Allah tertegak, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Mati semuanya jadi tanah. Tinggal manusia dan jin dan malaikat. Tuh, jadi kita ini kekal. Kekal karena ada ujung sulbi. Jadi ahli kitab itu berapa tadi? Nasrani, Yahudi, dan musyrikin. Wahia anal ayata nazalat fi ahli kitab. Ini ayat turun pada ahli kitab. Hina salahumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an syai'in, ketika mereka menanya kepada Nabi tentang sesuatu. Fakatamuhu iyyahu, maka mereka sembunyikan kepada Nabi. Wa akhbaruhu biwairihi, dan mereka menghabarkan dengan orang lain. Wa aruhu annahum akhbaruh, dan mereka meriwayatkan bahwasanya mereka menghabarkan bima salam anhu sesuatu yang ditanyakan kepada Nabi. Wastahmadu bidzalika ilaihi, dan mereka memuji yang demikian itu. Artinya, jadi orang-orang Yahudi ini menanyakan sesuatu kepada Nabi.
Lalu yang ditanyakannya ini tidak diberikan kepada orang lain, disembunyikannya. Pertanyaannya apa? Apakah mereka senang apa yang didatangkan kepada mereka? Jadi didatangkan mereka Alkitab, didatangkan mereka Nabi siapa? Nabi Isa, kitab apa yuk? Injil. Kitab Injil. Nabi Musa, kitab Zabur. Taurat. Nabi Daud, Zabur. kitab Zabur. Mereka senang apa yang didatangkan mereka Alkitab. Tapi mereka rubah. Mereka rubah yang aslinya dirubah menjadi tidak asli. Nah, itu disangka mereka itu menerima yang asli, padahal sudah dirubahnya oleh Paulus. Jadi yang tukang rubah tuh Paulus. Paulus itu siapa, Budiman? Paulus ini adalah dia pengikut yang anak membunuh Nabi Isa nih. Bubuhan itu. Nabi Isa dibunuh, anak dibunuhnya. Bubuhan itu anak membunuhnya. Nah, jadi mereka itu senang apa yang didatangkan mereka Alkitab. Tapi Allah menjawab, la in kana kullu mri'in parima utiya wa ibayumadu malam yaqal mu'adzaban. Jadi mereka senang apa yang mereka berikan sesuatu dan mereka tidak mengamalkannya. Jadi artinya mereka menerima kitab, tapi kitabnya ini sebagai apa ya? Sebagai tanda aja. Mereka tidak mengamalkan isi kitabnya. Nah, lalu mereka hendak bersenang-senanglah apa yang diberikan. Tidak, karena mereka tidak mengamalkan apa yang ada kitab Taurat, Injil dan Zabur. Tapi mereka rubah dengan tangannya sendiri. Minhum ummiyuna, dan sebagian daripada mereka pengikut Yahudi Nasrani ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya, melainkan angan-angan. Angan-angan itu reka-reka, direka-reka, di apa ngarannya itu direkayasa. Kalau begini pemerintahannya harus begini. Padahal di kitabnya itu tidak begitu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka celaka bagi mereka yang menulis kitab. Yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Oh, ini adalah datang dari Allah. Ininya menulis-nulis saja, padahal itu dari Allah. Karena pengikutnya tadi ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Terserah pendetanya, nak diapain kah muridnya? Yang pentingnya dapat duit. Jadi seandainya mereka Yahudi Nasrani di zaman Nabi itulah, seandainya mereka itu tidak memegang, artinya ada usah jabatan dibuang aja langsung. Mereka pasti beriman kepada Nabi semuanya Yahudi. Tapi sebagian mereka ada yang beriman, tapi mereka buang egonya. Ini pendeta Yahudi, dibuang egonya, artinya ini mau melihat kebenaran sudah bahwa Nabi zaman sudah keluar. Benar ini anunya, buang. Misalnya ini salah ajaranku, lalu beriman. Nah, tapi ini hubur riasah waljah. Mereka suka jabatan. Jabatan tuh apabila pindah kepada Islam, ada lagi yang belajar lorinya. Nah, gitu. Jadi siapa yang melepas egonya, melepas jabatannya, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi yang paling masyhur ketika itu di zaman Nabi. Karena ada di lingkungan Madinah. Setelah Nabi datang, dia mengintip dari kejauhan di atas gunung. Nabi Muhammad kan disambut dengan tola'al. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tala'al badru, telah datang bulan purnama. Tala'al alaina, kepada kami. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i,
datang dari lembah yang rendah. Mekah itu rendah ke tinggi? Rendah. Karena yang paling rendah di waktu di zaman di Jazirah Arabia itu Mekah. Mekah itu rendah. Jadi bukit-bukit, di bawahnya ada Ka'bah. Biwadin ghairi dzar'in, jurang, artinya tempat yang rendah yang tidak ada pepohonan. Nah, jadi melihat mengintip Abdullah bin Salam, ini bukan Abdullah bin Salam ngarannya, ngaran pendeta lah. Tapi karena Nabi Muhammad berislam, dia diganti Nabi Abdullah bin Salam. Jadi mengintip dari pohon. Oh, dia lihat waktu panas terik, panas banar. Kalau kita ada batu di tengah gurun pasir itu ada iwak terbakar, masak saking panasnya. Kenapa Nabi Muhammad tuh mengumpati awan? Awan diikuti awan. Jadi rombongan Nabi, jadi ketika kepanasan, awan selalu ikut di mana Nabi berjalan. Jadi selalu dia mengintip dari atas. Dia lihat para sahabat nih lah, apabila sudah muslim, sudah masuk Islam, kan ada yang murtad, malah bertambah-tambah. Oh, ini sesuai dengan kitabnya ini ya. Lihatinya pulang. Sampai di Madinah, itu semua sahabat Ansor itu penduduk Madinah. Mereka ingin sekali Nabi berdiam udah sidin. Udah ulun aja. Semua muka Ansor tuh supaya Nabi berdiam di kayak Nabi. Jadi Nabi bersabda, wahai sahabatku yang ku sayangi, aku minta petunjuk dengan Allah dengan onta ini. Apabila onta ini berhenti, nanti di suatu rumah, disitulah aku akan berdiam. Jadi lepas onta ini karena diikuti kakangnya, talinya sini karena diikuti, berjalan seorang. Pikirannya sabar dan aku merbukada terus berjalan sampai di pojok kampung situ ada angarannya Abu Ansor. Siapa ngarannya ini lah? Abu siapa ngarannya lah? Jadi di situ dia berabah, pas di muka rumahnya, di situlah Nabi berdiam. Nah itu dilihat di kitab Nabi Salam nih, pas kada salah lagi nih. Lalu inya berdiam di situ. Lalu masuk Islam, Abdullah bin Salam datanglah Nabi, wahai Rasulullah, saya pendeta Yahudi, saya melihat kebenaran bahwa kau ini Nabi akhir zaman, saya ingin masuk Islam. Bersahadatnya langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Setelah itu disuruh Nabi masuk ke rumah. Masuk rumah sahabat tadi, Abu Ansar tadi. Kalau di Mekah kan Arqam bin Arbil Arqam. Itu Abu juga asalnya siapa namanya. Jadi masuk Abdullah bin Salam dikunci Nabi dari luar. Lalu Yahudi datangan ke hadapan Nabi. Lalu Nabi berkata, wahai pengikut Abdullah sebelum apa ngarannya lah Abdullah bin Salam nih, bagaimana menurut pendapatmu pendeta kamu yang Abdullah bin Salam? Wah, itu orang baik, keturunan baik, orangnya paling terbaik, Abdullah bin Salam. Sudah. Mbak itu sekarang dia masuk Islam. Bagaimana menurut pendapatmu? Wah, itu keturunan jahat, keturunan berzina, main judi, apa-apa. Di hadapan Nabi, asalnya mau muji-muji. Kalau sudah masuk Islam, ada di celah-celahnya. Nah, mereka bersenang-senang. Mereka, apakah mereka senang dengan apa yang didatangkan oleh Allah? Sedangkan mereka sudah merubah dengan tangannya sendiri. Kitab-kitabnya itu dirubah tangannya sendiri. Nah, jadi orang Yahudi ini lain di muka, munafik lah. Seandainya mereka itu tetap aja Yahudi puji-pujinya, tapi sudah masuk Islam kok di artinya tuh seakan-akan ada-adanya tuh nampak benar. Wa hukiya an Utsman bin Mad'unin wa Amr bin Ma'din yakrubu annahuma kana yaqulani ala khamru mubahatun wa yahtajan bi qouli ta'ala. Dan dihikayatkan dari Utsman bin Mad'un dan Amr bin Ma'ad, yakrubu annahuma kana yaqulani, hampir-hampir mereka berkata.
mereka berkata bahwasanya khamar itu boleh. Seakan-akan mereka itu berkata khamar itu boleh. Wa yahtajani biqouli ta'ala, dan mereka mengambil dalil firman Allah Ta'ala. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu. Tidak ada atas orang beriman dan beramal soleh dosa apa yang mereka makan. Artinya orang beriman, orang beramal soleh, apa yang makan itu halal, boleh semuanya. Nah, seakan-akan minuman khamar ini boleh. Karena nampak ayatnya kan, apa beriman kepada Allah, beramal soleh, halal, boleh apa yang mereka makan. Nah, jadi seandainya tidak tahu asbabun nuzulnya, khamar itu jadi boleh. Babi itu boleh, makan anjing itu boleh, karena zahir ayatnya tidak ada dosa atas orang beriman dan orang beramal soleh. Junahun, tidak ada dosa apa yang mereka makan. Artinya boleh makan apa aja, ya toh? Sama Junit. Maksudnya tuh, jadi zahir ayat ini boleh orang beriman makan apa aja. Seakan-akan khamar, makan babi, semuanya boleh. Nah, seandainya tidak tahu asbabun nuzulnya, wallahu alam. Nanti ada asbabun nuzulnya. Nah, kenapa sebabnya jadi begini, wallahu alam. Berapa kali